Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Aktivasi dan Optimasi Google Business School bersama narasumber Surya Erlangga, founder Surya Erlangga Teknomedia. Usaha Bapak Ibu sudah masuk Google Business School belum? Yuk temukan cara bagaimana menggunakan fitur di dalamnya. Ikuti pelatihan kali ini. Baik, kita mulai ya siang ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai judul dari acara siang ini yaitu adalah Google Business School. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang sudah menggunakan Google Business School ya. Jadi, apa itu Google Business School ya? Google Business School adalah fitur gratis yang memungkinkan Anda mempromosikan profil bisnis dan situs bisnis Anda di Google Penelusuran dan juga Google Maps. Dengan akun Google Business School, Anda bisa melihat dan menjangkau pelanggan, memposting pembaruan ke profil bisnis, dan melihat cara pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda di Google ya. Jadi dengan Google Business School ini nanti, Bapak Ibu semua akan punya satu profil bisnis. Profil bisnis ini akan muncul di Google Penelusuran dan juga Google Maps. Kemudian dilengkapi juga situs bisnis, atau mungkin lebih familiar dikatakan website ya. Jadi akan punya profil bisnis dan juga website bisnis yang bisa untuk menyajikan informasi dari bisnis Bapak Ibu semua. Kemudian dari profil bisnis ini nanti Bapak Ibu bisa menjangkau pelanggan karena pelanggan akan lebih mudah menemukan bisnis Bapak Ibu di penelusuran Google. Kemudian juga memposting pembaruan, artinya ketika ada informasi baru, kemudian juga produk baru, acara pada bisnisnya, itu akan bisa di-share kepada pelanggan semuanya. Ya. Dan kemudian juga melihat cara pelanggan berinteraksi dengan bisnis Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada setiap bulan ada lebih dari 5 miliar penelusuran restoran, 3 miliar penelusuran hotel, 1 miliar penelusuran toko baju, 600 juta penelusuran salon dan kecantikan, serta 5 juta penelusuran kedai kopi. Jadi Bapak Ibu bisa perkirakan ya bagaimana potensi ketika bisnis kita ini muncul di pencarian Google ya. Banyak sekali orang-orang itu menggunakan Google untuk menemukan tempat-tempat tertentu ataupun informasi yang mereka butuhkan. Lanjut, keuntungan menggunakan Google Business School yaitu satu, berinteraksi dengan pelanggan di Google secara gratis. Dengan akun Google Business School, Anda tidak hanya mendapatkan listingan bisnis, profil bisnis Anda yang gratis ini memungkinkan Anda secara mudah menjangkau pelanggan di Google Penelusuran dan Google Maps. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan fasilitas dan fitur dari Google Business School ini, Bapak Ibu tidak dikenakan biaya sama sekali. Kecuali nanti memang ada penawaran dari Google untuk melakukan atau untuk menggunakan iklan berbayar dari Google. Nanti baru Bapak Ibu dikenakan biaya. Tapi selama Bapak Ibu masih menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi ya, itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Selanjutnya adalah dapatkan pelanggan dengan profil bisnis yang menarik. Anda bisa memposting foto dan penawaran ke profil Anda untuk menampilkan keunikan bisnis Anda dan memberi pelanggan alasan untuk memilih Anda setiap waktu. Jadi Bapak Ibu semua bisa dengan lengkap menyajikan informasi dan juga sesuatu yang menarik dari bisnisnya. Nanti di bagian profil bisnis ini, Bapak Ibu bisa menyajikan foto-foto mulai dari tim yang membantu Bapak Ibu, membantu operasional dari bisnisnya, kemudian juga ada foto tampak dalam dan tampak luar. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan mungkin bagian dari kegiatan operasional, kemudian juga bagaimana toko itu tampak dari luar bisnisnya. Seperti itu bisa ditampilkan. Kemudian juga ada tempat di mana Bapak Ibu bisa mengupload video-video tentang bisnis Bapak Ibu semua, nanti bisa diposting, di mana profil bisnis ini nanti akan punya tempat masing-masing ya. Dari mulai sampul, logo, kemudian juga
interior, eksterior, timnya, itu semua bisa diposting di profil bisnis dari Google Businessku ini. Selanjutnya adalah beri pelanggan lebih banyak cara untuk menghubungi Anda. Pelanggan Anda siap untuk berinteraksi melalui panggilan telepon, SMS, atau penulisan ulasan. Kini dengan lebih banyak cara untuk bertransaksi, Anda bisa melakukan lebih banyak penjualan. Jadi ketika Bapak Ibu punya profil bisnis, pelanggan ini punya banyak opsi ya untuk bisa berinteraksi dengan bisnis Bapak Ibu semua. Mulai dari mereka bisa mengunjungi tokonya langsung, mengunjungi lokasi bisnisnya lewat Get Direction, tombol Get Direction yang akan muncul di bagian profil bisnis ketika mereka menemukan sebuah profil bisnis di pencarian Google. Kemudian juga mereka bisa menggunakan panggilan telepon atau SMS, mereka akan bisa melihat nomor dari profil bisnis yang Bapak Ibu cantumkan di profil bisnisnya. Nanti Bapak Ibu bisa cantumkan nomor telepon sehingga pelanggan bisa menghubungi Bapak Ibu semua. Kemudian juga ada fitur chat ya, ada fitur chat di mana pelanggan bisa menghubungi lewat fitur perpesanan yang ada di profil bisnis. Meskipun nantinya Bapak Ibu harus mengaktifkan terlebih dahulu fitur chat ini lewat aplikasi Google Businessku yang ada di Play Store. Dan kemudian di chat ini Bapak Ibu harus juga responsif ya, artinya ketika dihubungi Bapak Ibu harus menjawab. Karena ketika banyak pesan yang masuk kemudian juga tidak ditanggapi oleh Bapak Ibu, maka fitur ini akan dinonaktifkan oleh Google Businessku. Jadi lewat fitur perpesanan ini diharapkan Bapak Ibu bisa dengan cepat merespon pertanyaan pelanggan. Seperti itu. Kemudian juga ada penulisan ulasan. Pelanggan bisa meninggalkan ulasan, meninggalkan review tentang kesan-kesan bagaimana bertransaksi maupun mengunjungi bisnis Bapak Ibu semuanya. Nah, di sesi ini Bapak Ibu bisa mengikuti paparan tentang bagaimana membuat profil bisnis di aplikasi Google Businessku ya. Sebelumnya Bapak Ibu bisa masuk ke Play Store untuk menemukan aplikasi dari Google Businessku seperti ini di bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris yaitu Google My Business. Bapak Ibu bisa temukan di Play Store aplikasinya. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Gmail yang sudah ada di handphone atau di smartphone Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu bisa install terlebih dahulu ya aplikasi Google Businessku ini. Silakan, ukurannya juga tidak terlalu besar, Bapak Ibu bisa install aplikasi tersebut. Kemudian nanti jika Bapak Ibu sudah berhasil melakukan instalasi dari aplikasi Google Businessku ini, Bapak Ibu bisa mulai untuk membuat profil bisnis ya. Seperti yang tampil di layar, Bapak Ibu bisa klik mulai untuk membuat profil bisnis. Nah, yang pertama adalah masukkan nama bisnis Anda. Bapak Ibu silahkan masukkan nama bisnisnya. Dan untuk catatan ya, mungkin akan ada perbedaan langkah pada saat instalasi, karena memang banyak dipengaruhi oleh mungkin versi dari Android-nya, seperti itu. Jadi akan ada langkah-langkah yang berbeda nantinya, tapi tidak ada masalah, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kembali langkah-langkah yang ada pada pembuatan profil bisnis ini, atau nanti bisa ditanyakan pada saat sesi konsultasi ya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan apa nama bisnis Anda, pastikan Bapak Ibu bisa memasukkan informasi tentang nama bisnisnya. Jadi misalkan mungkin tentang toko baju atau apapun, Bapak Ibu bisa masukkan nama brandnya dan juga keterangan dari bisnisnya, toko apa, jual apa, itu bisa dimasukkan di
bagian nama bisnis ini. Pastikan Bapak Ibu bisa membranding ya, membranding dari bisnisnya, karena di tampilan smartphone maka karakter yang ditampilkan akan terbatas. Selanjutnya, nah di sini gunakan merek atau brand Anda di awal, kemudian dilanjutkan dengan kata kunci yang Anda targetkan untuk profil bisnis Anda. Anda bisa gunakan strip atau separator untuk memisahkan brand dengan kata kunci. Ya. Ini bertujuan untuk menciptakan brand awareness yang kuat lewat profil bisnis. Nantinya akan sangat berguna ketika performa profil bisnis sudah sangat baik. Jadi ketika performanya sudah baik, maka ketika seorang pengunjung Google mencari informasi, kemudian profil bisnis dari Bapak Ibu semua relevan, maka akan ditampilkan di paling atas. Di pencarian Google sendiri ada 3 slot untuk profil bisnis ini yang akan muncul di bagian paling atas. Jadi akan sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mencari pelanggan-pelanggan baru lewat Google Bisnisku ini. Selanjutnya, pilih keterlihatan bisnis Anda di Google. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan, seperti toko atau kantor? Lokasi ini akan tampil di Google Maps dan penelusuran saat pelanggan mencari bisnis Anda. Bapak Ibu bisa pilih ya. Kemudian lanjut ke step berikutnya. Pilihan ini berfungsi untuk menampilkan tombol Get Direction yang muncul di hasil pencarian Google. Artinya pengunjung bisa langsung menuju ke tempat Anda dengan fitur ini. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan alamat tepatnya di profil bisnis, sehingga pelanggan akan lebih mudah menuju ke lokasi bisnis. Nah, ini selanjutnya adalah masukkan alamat lengkap bisnis Anda. Bapak Ibu silahkan masukkan mulai dari negara, kemudian alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Di sini pastikan Bapak Ibu bisa menuliskan alamatnya dengan benar. Karena apa? Karena nanti terakhir di proses pembuatan ini Bapak Ibu memerlukan proses verifikasi, di mana proses verifikasi ini membutuhkan PIN 5 angka yang akan dikirimkan lewat surat. Jadi pastikan kurir dari ekspedisi yang membawa atau yang mengirimkan surat ini bisa dengan mudah menemukan alamat dari bisnis Bapak Ibu semua, sehingga PIN verifikasinya bisa sampai ke tempat Bapak Ibu dan bisa melakukan verifikasi dengan benar. Masukkan alamat dengan lengkap, ini berfungsi untuk alamat pengiriman PIN verifikasi ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti memasukkan nama kontak dan juga alamat itu dengan benar, akan memudahkan si kurir ya untuk bisa mengirimkan surat yang berisi PIN verifikasi tersebut. Selanjutnya, halaman konfirmasi untuk lokasi bisnis yang berdekatan. Biasanya ketika Bapak Ibu memasukkan alamat yang ada pada lokasinya, itu kan di sekitarnya itu akan ada profil bisnis yang sudah ada. Nah, biasanya dari Google sendiri akan bertanya apakah memang ini salah satunya atau memang Bapak Ibu ingin bikin baru. Kalau memang dari 3 yang dimunculkan ini bukan profil bisnis, bukan bisnis Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa pilih yang bagian bawah tidak satupun. Kenapa? Karena memang sebelumnya kita tidak mengenal Google Bisnisku ya, adanya Google Maps ya. Jadi pada saat tahun-tahun dulu sebelumnya, sebelum ada Google Bisnisku ini, kita cukup membuat titik lokasi di Google Maps. Nah, dengan Google Bisnisku ini memungkinkan nantinya titik-titik lokasi yang sudah kita buat itu bisa kita klaim menggunakan Google Bisnisku ini. Selanjutnya, atur titik lokasi bisnis Anda di Google Maps dengan tepat. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan bahwa lokasinya itu PIN yang berwarna merah itu berada tepat di lokasi bisnis Bapak Ibu semua. Pastikan menggunakan ujung seperti ini ya, ujung dari PIN merah ini
tepat di lokasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur zoom yang ada di sebelah kanan bawah untuk mengezoom, untuk melakukan pembesaran dengan zoom yang paling besar. Kenapa? Karena akan bisa memudahkan kita menetapkan atau menempatkan pin pada lokasi yang benar-benar akurat. Mungkin Bapak Ibu untuk yang berada di lokasi bukan sentra kerajinan ataupun sentra produk tertentu mungkin tidak terlalu masalah, tidak terlalu berefek cukup besar. Tapi ketika Bapak Ibu berada di lokasi atau di sebuah desa, di sebuah daerah yang merupakan sentra kerajinan tertentu, yang merupakan sentra produk tertentu, tentunya ini akan sangat berpengaruh ya. Artinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu menetapkan lokasi yang kurang tepat, maka pengunjung akan kemungkinan besar mengunjungi lokasi yang kurang tepat. Artinya tidak menuju lokasi Bapak Ibu semua, tapi mungkin kan mengunjungi lokasi yang berada di sekitar Bapak Ibu semua kanan kiri yang mana berjualan produk atau berjualan kerajinan yang sama. Nah, ini akan sangat merugikan untuk Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu sudah mendatangkan pengunjung ke daerah tersebut, tapi ternyata Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan keuntungan ya dari kedatangan pengunjung-pengunjung tersebut. Nah, kemudian di bagian peta ini, jika Bapak Ibu merasa kesulitan mengenali daerahnya menggunakan peta buta seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di bagian sebelah kanan, itu adalah mode satelit yang akan menampilkan citra dari atas. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin kurang familiar dengan peta buta bisa menggunakan satelit yang mungkin bisa lebih memudahkan karena bisa mengenali titik-titik tertentu sehingga bisa menempatkan pinnya di lokasi yang tepat. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, pastikan penempatan pin dari lokasi ini bisa dengan tepat penempatan dari pin lokasi ini. Selanjutnya adalah halaman konfirmasi untuk layanan pengantaran ke lokasi pelanggan. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Misalnya jika menyediakan layanan datang ke rumah atau pengantaran ke pelanggan, Anda dapat memberitahu pelanggan lokasi yang termasuk area layanan bisnis Anda. Jika Bapak Ibu memang bisa melayani di luar lokasi ya, artinya di era sekarang ini Bapak Ibu bisa mengirimkan produknya secara online, bisa mengirimkan produknya lewat jasa ekspedisi, Bapak Ibu bisa pilih ya, atau mungkin bisa pilih tidak jika memang tidak melayani pelanggan di luar lokasi yang ditetapkan. Misalkan Bapak Ibu hanya bisa mengirim di satu kota tertentu, tempat lokasi bisnis Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa pilih tidak. Nah, di sini selanjutnya adalah tambahkan area layanan bisnis Anda. Anda dapat mencantumkan area layanan di bawah. Area layanan akan tampil pada listingan Anda dan membantu mendatangkan pelanggan yang relevan. Bapak Ibu bisa tuliskan, bisa ketik mulai dari kota, provinsi, dan juga sampai ke tingkat kelurahan. Ini bisa ya nanti. Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian pembuatan ini, Bapak Ibu bisa masukkan hanya satu. Nanti pada saat selesai pembuatan profil bisnis, Bapak Ibu bisa menambahkan area-area layanan lain. Jadi contoh misalkan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu berjualan frozen food ya, yang mana hanya bisa melayani COD di radius sampai 10 km saja. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan area-area yang ada di radius 10 km tersebut. Atau misalkan Bapak Ibu memang bisa mengirimkan produknya sampai ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu bisa masukkan area tersebut di Indonesia. Bapak Ibu bisa masukkan negara Indonesia untuk ditampilkan di area layanan ini. Selanjutnya adalah pilih kategori yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Info ini akan membantu pelanggan menemukan bisnis Anda jika mereka sedang mencari bisnis seperti milik Anda. Bapak Ibu bisa masukkan kategori bisnisnya. Memang di
bagian kategori bisnis ini Bapak Ibu bisa cari yang sesuai dengan bisnisnya. Kemudian apabila Bapak Ibu kesulitan nih, kategori yang sesuai untuk bisnis saya ini apa? Bapak Ibu bisa searching di Google terlebih dahulu bagaimana bisnis-bisnis yang serupa menetapkan kategori mereka. Misalkan ada kategori bisnis toko pakaian, kemudian butik, pasar grosir pakaian, kemudian juga toko buah, toko sayuran. Ini Bapak Ibu bisa masukkan di kategori bisnis ini. Pastikan Bapak Ibu menggunakan kategori yang sesuai. Biasanya nanti pada saat proses pembuatan kategori bisnis ini justru malah berada di bagian paling awal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti rangkaian ini. Bapak Ibu bisa sesuaikan proses yang diminta dari aplikasi Google Businessku ini. Selanjutnya, tambahkan kontak bisnis Anda yang dapat dihubungi. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan nomor teleponnya, memberikan info yang terbaru akan membantu pelanggan saat berkomunikasi dan mengenal lebih jauh bisnis Anda. Bapak Ibu silakan masukkan nomor teleponnya, kemudian juga jika Bapak Ibu memiliki website bisnisnya juga bisa dicantumkan. Jadi selain Ya, Mas Surya. SMS, Ya, tadi calon suaranya. pelanggan itu juga bisa mengunjungi website dari bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cantumkan di sini, atau jika memang belum punya, Bapak Ibu bisa kosongi untuk masuk ke step selanjutnya. Nah, ini sudah hampir selesai ya prosesnya. Halaman konfirmasi berlangganan, info dan tips terbaru dari Google Businessku. Nanti Bapak Ibu ketika mengaktifkan fitur ini, informasi, juga tips dan rekomendasi, Bapak Ibu bisa pilih ya, nanti secara berkala Google Businessku akan mengirimkan email yang mana kabar-kabar terbaru dari Google Businessku ini akan dikirimkan lewat email. Yang paling sering adalah statistik dari bisnis kita dari 2 minggu yang lalu mengalami penurunan atau peningkatan sekian persen, itu akan dijabarkan pada email yang ada di kabar terbaru ini. Selanjutnya, di sini profil bisnis Anda sudah siap, selesaikan dan kelola listingan ini. Nah, ini kita sudah hampir selesai ya, hampir selesai proses-prosesnya. Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian, nah seperti ini, bagian dashboard ya, bagian dashboard dari Google Businessku. Halaman profil bisnis Anda yang belum diverifikasi, jadi Bapak Ibu perlu melakukan verifikasi. Akan ada notifikasi berwarna kuning yang berada di bagian bawah nama bisnis. Selesaikan verifikasi untuk mempublikasikan hasil edit Anda pada listingan ini. Jadi ketika Bapak Ibu belum melakukan verifikasi, apa sih yang terjadi ketika profil bisnis ini tidak diverifikasi? Bapak Ibu bisa lihat bahwa bagian statistik seperti tampilan, penelusuran, dan aktivitas ini tidak akan muncul. Kemudian yang terbaru, ketika proses verifikasi ini belum selesai, profil bisnis Bapak Ibu belum bisa muncul di Google Maps. Jika di tahun lalu masih bisa ya, di tahun ini memang harus melakukan verifikasi. Di tahun lalu apabila Bapak Ibu belum selesai melakukan verifikasi, di Google Maps profil bisnisnya akan tetap bisa muncul meskipun bagian statistik belum bisa diakses secara penuh. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah masukkan nama kontak untuk permintaan PIN verifikasi bisnis ini. Nah, ini adalah salah satu cara verifikasi ya, yaitu menggunakan kartu pos. Bapak Ibu bisa masukkan nama kontak. Nama kontak itu adalah nama Bapak Ibu, di mana nanti akan dijadikan sebagai nama penerima di surat yang berisi PIN verifikasi tersebut. Jika Bapak Ibu sudah memasukkan nama kontak, klik kirim. Nah, selesai, Anda tinggal menunggu PIN verifikasi yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Anda akan mendapatkan kartu pos yang berisi kode verifikasi dan langkah-langkah berikutnya dalam waktu sekitar 4 hari. Seperti ini, jika sudah, klik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu nanti akan banyak sekali
proses-proses pembuatan seperti itu Bapak Ibu bisa sesuaikan dari aplikasi ya. Jadi bagaimana aplikasi meminta informasi dari bisnisnya silakan diisi. Kemudian jika Bapak Ibu sudah melakukan pembuatan dan juga melakukan verifikasi, maka step selanjutnya adalah Bapak Ibu meningkatkan performa profil bisnis Anda. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan performa? Jadi Bapak Ibu ketika memiliki profil bisnis, ini tetap akan bisa muncul di Google Penelusuran dan Google Maps. Tapi belum tentu Bapak Ibu bisa muncul di kata kunci yang diketikkan oleh pelanggan. Apabila memang ada bisnis-bisnis lain yang serupa, yang punya performa lebih bagus. Ya. Mulai dari kelengkapan informasi, kemudian juga review yang ditampilkan, informasi yang lain-lain, itu akan juga mempengaruhi posisi pada saat si pelanggan mencari informasi yang relevan dengan profil bisnis Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke meningkatkan performa profil bisnis Anda. Tingkatkan visibilitas profil bisnis Anda untuk mempermudah calon pelanggan menemukan profil bisnis Anda di Google dan menguasai penelusuran lokal. Salah satu contoh, misalkan Bapak Ibu memang bergelut di bisnis di bidang fashion, toko baju muslim misalkan ya. Ketika seorang pelanggan mencari di Google toko baju muslim di Depok misalkan, bagaimana kemudian profil bisnis ini bisa menempati 3 slot teratas yang akan tampil di Google Penelusuran ya. Di Google Penelusuran paling atas itu Bapak Ibu harus bisa pastikan untuk terus tampil di situ dan menguasai penelusuran lokal ya. Itu akan sangat membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru setiap harinya. Nah, bagaimana sih meningkatkan performa dari profil bisnis ini? Yaitu satu, pastikan informasi profil bisnis akurat dan selalu up to date. Berikan informasi yang lengkap, akurat, dan terbaru untuk memudahkan pelanggan menemukan profil bisnis Anda di Google. Jadi nanti di bagian profil bisnis, Bapak Ibu pastikan semua informasinya lengkap, kemudian juga sering diperbarui apabila memang ada perubahan-perubahan pada informasi bisnisnya. Jadi jangan sampai misalkan seperti jam buka ya, jam buka ini pastikan Bapak Ibu menggunakan atau memasukkan jam buka secara tepat sehingga si pengunjung tidak merasa tertipu ketika di profil bisnis cantumkan buka, tapi ketika mengunjungi lokasi ternyata sudah tutup atau memang sedang tutup. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu memperbarui profil bisnisnya apabila memang terjadi perubahan yang harus diupdate ya. Satu, di bagian informasi, berikan informasi yang lengkap dan akurat atas profil bisnis Anda agar lebih mudah ditemukan pelanggan. Kemudian yang kedua ada produk, berikan informasi produk yang lengkap kepada pelanggan agar produk Anda lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Jadi Bapak Ibu nanti di tab sebelah kiri ketika Bapak Ibu menggunakan mode desktop, Bapak Ibu bisa selain menggunakan aplikasi, Bapak Ibu bisa mengakses versi desktopnya di google.com/business ya. Di situ Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Gmail-nya, kemudian juga mengakses dashboard dari profil bisnisnya di versi desktop. Nanti di sebelah kiri, jika Bapak Ibu memasukkan kategori bisnis yang berkaitan dengan toko, yang berkaitan dengan produk, maka tab produk akan muncul, di mana Bapak Ibu bisa memasukkan produk-produk jualannya, dan juga bisa ditambahkan seperti harga dan juga bagaimana mereka bisa bertransaksi, bisa membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah bagian layanan. Berikan informasi layanan yang lengkap kepada pelanggan agar layanan Anda lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Nah, ini biasanya akan muncul pertanyaan, kenapa di tempat saya, di profil bisnis saya hanya muncul bagian produk saja, tapi di tab layanan itu tidak muncul. Nah, ini berkaitan dengan kategori bisnis yang Bapak Ibu masukkan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika kategori bisnis hanya dimasukkan satu, yang berkaitan hanya dengan produk ya, toko,
itu maka tab produk hanya akan Bapak Ibu hanya akan mendapatkan tab produk saja. Tapi misal Bapak Ibu bergelut di bidang fashion, memasukkan kategori butik ya, di mana memang butik ini identik dengan pesanan custom. Nah, pesanan custom ini maka tab layanan ini akan muncul di bawah tab produk. Jadi produk dan layanan akan bisa muncul dua-duanya tab ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa memasukkan layanan-layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, tingkatkan interaksi dengan pelanggan profil bisnis Anda. Dengan akun Google Bisnisku, Anda tidak hanya mendapatkan listingan bisnis, profil bisnis Anda yang gratis ini memungkinkan Anda secara mudah menjangkau pelanggan di Google Penelusuran dan juga Google Maps. Jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan interaksinya ya. Jadi seperti fitur chat sebelumnya yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu sebisa mungkin untuk responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan ataupun para pelanggan yang memang menghubungi lewat perpesanan. Kemudian juga lewat telepon ya. Lewat telepon Bapak Ibu pastikan untuk standby ya setiap kali ditelepon, karena memang dari perilaku pembeli online, mereka yang memang lebih suka telepon ini tingkat konversinya akan lebih tinggi dibanding mereka hanya sebatas chat maupun menghubungi lewat WhatsApp ya. Seperti itu. Di bagian ini ada postingan, berikan informasi terbaru seperti acara, pengumuman, penawaran atau produk baru Anda kepada pelanggan. Di bagian postingan Bapak Ibu bisa menambahkan ya, menambahkan pengumuman, penawaran, acara maupun produk baru. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu ke salah satu profil bisnis saya, dengan nanti bisa mengenal lebih jauh tentang dashboard dari profil bisnis di Google Bisnisku ini. Kemudian pesan, berikan respon sesegera mungkin kepada pelanggan yang menghubungi Anda melalui fitur pesan. Selanjutnya ada ulasan, berikan balasan dan tanggapan atas ulasan yang diberikan pelanggan kepada profil bisnis Anda. Seperti yang kita tahu, di mana ulasan ini ada opsi bintang, di mana pelanggan bisa memberikan nilainya atau rate-nya dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Ketika bintang 5, bintang 4, bintang 5, Bapak Ibu bisa menjelaskan atau mungkin bisa mengungkapkan rasa terima kasih atas ulasan sempurna yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian bagaimana dengan ulasan-ulasan negatif? Bapak Ibu bisa menggunakan fitur balasan yang ada di Google Bisnisku, sehingga bisa menjelaskan kepada pelanggan lain yang mungkin sedang membaca ulasan tersebut, kenapa sih pelanggan ini memberikan bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Nah, Bapak Ibu bisa membalas ulasan tersebut sehingga pelanggan lain tahu, oh ternyata ada miss di sini, atau ternyata memang dari penjual ada keteledoran dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan lewat fitur balasan yang ada di profil bisnis ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian gunakan data dari insight untuk menentukan pembaruan. Dapatkan informasi tentang bagaimana pelanggan berinteraksi lewat insight. Insight ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian dashboard profil bisnisnya, yaitu tentang statistik-statistik ya. Lacak semua jenis tindakan yang dilakukan oleh pelanggan, mulai dari panggilan telepon, tampilan foto, permintaan petunjuk arah, dan kunjungan website. Jadi di bagian insight nanti Bapak Ibu bisa melihat mulai dari jumlah pencarian. Jadi pelanggan ini menemukan dari Google Penelusuran berapa persen, berapa orang, berapa ribu orang. Kemudian juga dari Google Map mereka menemukan berapa ribu orang yang datang. Itu Bapak Ibu bisa melihat statistiknya. Selanjutnya juga ada query ya. Query itu adalah menampilkan daftar kata kunci penelusuran yang digunakan oleh pelanggan. Setiap kali pelanggan mengetikkan kata kunci, kemudian profil Bapak Ibu muncul di 3 teratas, dan kemudian mengklik profil Bapak Ibu, maka query itu akan tercatat. Query itu akan tercatat, sehingga Bapak Ibu bisa menganalisa, bisa kemudian menjadikan itu bahan evaluasi, oh ternyata banyak sekali orang-orang yang menemukan lewat kata kunci tertentu. Selanjutnya ada tindakan memberikan informasi perilaku pelanggan setelah menemukan profil bisnis. Nanti di bagian tindakan ini banyak sekali
statistik yang mulai dari mengunjungi website, kemudian menelpon kontak, mengunjungi lokasi, ini dicatat per hari. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dalam satu hari berapa yang mengunjungi website, berapa yang melihat kontak, berapa yang mengunjungi lokasi. Ini bisa dilihat di bagian tindakan ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang akan saya ajak untuk melihat dari versi desktop profil bisnis, salah satu profil bisnis saya yaitu tentang Brosur Batik. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian beranda seperti ini ya, ringkasan-ringkasan. Kemudian juga ada tombol buat postingan, tambah foto, dan juga buat iklan di sini. Nah, untuk buat iklan ini nanti Bapak Ibu dikenakan biaya ya untuk menampilkan iklan berbayar. Kemudian juga ada performa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, dilihat dari penelusuran berapa ribu kali, dilihat dari maps. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada ulasan terbaru seperti ini ya. Ada menu-menu seperti ini. Selanjutnya saya akan ajak ke bagian postingan. Di bagian postingan ini Bapak Ibu bisa menambahkan ya, tambahkan penawaran, tambahkan info baru, tambahkan acara, tambahkan produk yang mana akan memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan atau membagikan informasi kepada pelanggan. Seperti ini Bapak Ibu bisa tambahkan foto penawarannya, judul penawarannya, tanggal mulai dan juga tanggal akhir. Kemudian Bapak Ibu jika ingin mengkoneksikan profil bisnis ini ke websitenya, Bapak Ibu bisa tambahkan untuk detail selengkapnya ya, seperti ini. Link untuk menukarkan jika website Bapak Ibu memang sudah support untuk menggunakan kode kupon seperti ini. Bapak Ibu bisa masukkan kode kuponnya, detail penawaran ya. Seperti ini, persyaratan dan ketentuan Bapak Ibu bisa masukkan secara lengkap. Selanjutnya adalah yang baru, tambahkan foto atau video. Ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, kegiatan profil bisnisnya, kegiatan bisnisnya. Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Juga bisa tambahkan tombol untuk menuju ke bagian informasi yang lebih lengkap, misalkan di website. Kemudian juga ada acara, jika Bapak Ibu ingin menggelar acara-acara offline ya, khususnya untuk bisnis-bisnis kuliner, resto, rumah makan, kafe, dan sebagainya, ini bisa menggunakan seperti ini. Ada juga tombolnya untuk penukaran kupon ya. Ini bisa dimanfaatkan menggunakan fitur postingan acara. Selanjutnya ada produk. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan produknya, foto, nama produk, kemudian kategori produknya. Bapak Ibu bisa menggunakan harga tetap atau rentang harga. Jadi misal ternyata memang harganya tidak banyak mengalami perubahan, bisa menggunakan harga tetap ataupun mungkin rentang harga karena memang setiap minggunya atau setiap harinya harga selalu berubah-ubah. Selanjutnya di sini juga tetap ada tambahkan tombol untuk menuju ke halaman website ya. Halaman website yang memuat informasi yang lebih lengkap. Seperti itu. Lanjut ke bagian info. Nah, di sini ada nama bisnis, kemudian juga kategori bisnis. Anda bisa masukkan lebih dari satu ya. Jika memang bisnisnya bisa melayani segala kategori bisnis yang dicantumkan. Selanjutnya ada alamat, seperti ini, yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian area layanan. Nah, jika Bapak Ibu bisa mengirimkan ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu bisa masukkan Indonesia, kemudian juga negara-negara lain jika memang bisnisnya mampu untuk melakukan pengiriman ke sana. Itu bisa dimasukkan di bagian area layanan ini. Kemudian juga jam buka, Bapak Ibu bisa masukkan jam buka. Di sini saya mencantumkan tutup di hari-hari lain karena memang selama masa pandemi ini profil bisnis ini tidak melayani pelanggan untuk datang ya. Lalu ada jam buka lainnya dan juga tambahkan jam khusus ini untuk Bapak Ibu yang ingin menjadwalkan atau mungkin mengset tanggal-tanggal khusus sehingga pada saat misalkan tanggal merah ataupun Bapak Ibu ingin
libur di tanggal itu, Bapak Ibu bisa set sebelumnya. Selanjutnya adalah nomor kontak yang sudah kita masukkan pada saat proses pembuatan. Nah, kemudian di sini ada nama pendek. Nama pendek ini seperti username ya, seperti username. Ini selain untuk memudahkan kita membagikan link ya. Jadi kalau dulu kita share link, share map itu linknya cukup panjang. Nah, Bapak Ibu bisa sekarang akan lebih mudah ketika menggunakan nama pendek seperti ini. Bapak Ibu cukup ingat alamatnya adalah g.page. Kemudian ditambahkan dengan nama pendek, maka akan langsung menuju ke lokasi map-nya. Nah, seperti ini. Jadi akan sangat memudahkan Bapak Ibu cukup ingat domain utama dari fitur ini ya, fitur pendeknya yaitu g.page, kemudian slash, tambahkan nama pendeknya. Ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk membagikan lokasi-lokasinya, membagikan lokasi bisnisnya pada saat mungkin bertransaksi dengan penjual lewat website ataupun lewat channel lain, kemudian si pelanggan atau si calon pembeli ingin mengunjungi map-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan nama pendek ini. Ini akan sangat berguna sekali daripada kita harus menyimpan link yang cukup panjang yang menunjukkan lokasi dari bisnis kita. Selanjutnya ada website. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan jika memang sudah memiliki website, atau nantinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur situs yang disediakan oleh Google Business-ku, situs gratis, di mana Bapak Ibu nanti akan memiliki website yang tampilannya itu berdasarkan informasi yang dimasukkan di profil bisnis ini. Kemudian ada layanan, kemudian juga keunggulan, kemudian deskripsi. Bapak Ibu bisa masukkan deskripsi tentang bisnisnya mulai dari latar belakang, kemudian sejarah pembuatan, produk-produk apa saja yang dijual, unique selling point-nya apa, itu bisa dicantumkan di sini. Kemudian di sini ada juga tanggal pendirian, tanggal buka, bisa dicantumkan di sini. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu bisa tandai tutup bisnis ini ya, jika memang sedang tutup sementara, atau mungkin ingin tutup permanen atau hapus listingan bisa menggunakan fitur ini. Kemudian kode toko, jika Bapak Ibu nantinya memiliki profil bisnis lebih dari satu, menggunakan kode toko ini akan lebih mudah untuk mengelola ya, karena deretan-deretan profil bisnis yang banyak tentunya kita harus melihat satu persatu. Jika Bapak Ibu menggunakan kode toko ini akan lebih mudah ya, lebih mudah dalam mengenali salah satunya. Selanjutnya ada telepon ekstensi lokasi Google Ads. Jika Bapak Ibu nanti menggunakan iklan berbayar, maka nomor inilah yang akan digunakan, yang akan ditampilkan pada bagian iklan. Selanjutnya adalah bagian insight ya. Cara pelanggan menelusuri bisnis Anda. Di sini bisa lihat, kita bisa melihat statistik mulai dari 1 minggu, 1 bulan, dan juga 1 kuartal. Ini saya set ke 1 kuartal. Ini ada total penelusuran. Ada 26.853 total penelusuran selama 6 bulan. Kemudian di sini ada query. Query yang digunakan untuk menemukan bisnis Anda. Query paling populer untuk bisnis Anda oleh pengguna unik. Di sini query-query yang diketikkan oleh pelanggan, kemudian juga mengklik profil bisnis dari Bapak Ibu semuanya. Ini akan ditampilkan, total ada dalam 1 bulan ini ada 162. Seperti itu, jika kita ubah ke 1 kuartal, ini ada total 543 query atau 543 kata kunci, yang mana profil bisnis ini muncul di Google penelusuran menggunakan kata kunci ini. Selanjutnya adalah tempat pelanggan melihat bisnis Anda di Google. Di sini setiap hari akan bisa dilihat. Misalkan di sini 1 Oktober listingan di penelusuran ada 138 kali dan listingan di map ada 466 kali. Bapak Ibu bisa lihat per harinya perkembangannya seperti ini.
bisa diubah ke 1 kuartal ya. Lalu selanjutnya ada tindakan pelanggan. Di sini ada 1 mengunjungi situs Anda, kemudian meminta rute, menelpon Anda dan mengirim pesan kepada Anda. Nah, di sini juga per hari dicatat ya. 5 Oktober ini misalkan mengunjungi situs, meminta rute, ini ada statistiknya cukup lengkap ya. Kemudian permintaan rute dan juga panggilan telepon, ini ada dicatat juga per hari seperti ini. Lalu ada tampilan foto, frekuensi foto bisnis Anda dilihat dibandingkan dengan foto dari bisnis lain ya. Bisa mungkin Bapak Ibu lebih aktif dibandingkan dengan profil bisnis yang serupa. Jadi dengan kompetitor pastikan Bapak Ibu lebih aktif dalam menampilkan fotonya ya. Itu, kemudian di sini ada ulasan. Contoh seperti ini memang ada 1 rating bintang 1 di sini. Pada saat itu memang masih masa pandemi ya, sehingga ini beliaunya datang, tapi memang kita sedang close, seperti itu. Nah, ini ulasan-ulasan ini Bapak Ibu bisa balas menggunakan terima kasih seperti ini ya, ulasan. Mereka bisa meninggalkan ulasannya pada profil bisnis tersebut. Kemudian bagian pesan. Nah, di bagian pesan ini hanya bisa diakses lewat aplikasi. Lihat pesan di aplikasi ya. Bapak Ibu bisa aktifkan fitur perpesanannya menggunakan aplikasi. Jadi akan saya jelaskan di sini. Jika Bapak Ibu menggunakan versi desktop, maka Bapak Ibu bisa melihat bagian insight secara lengkap. Ini di bagian desktop. Tapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi, bagian insight ini tidak bisa terlalu lengkap ditampilkan. Sementara di fitur perpesanan ini, di bagian desktop, Bapak Ibu tidak bisa mengakses. Sementara di bagian, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi, maka akan bisa mengakses fitur dari perpesanan ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah foto. Nah, di bagian foto ini ada ringkasan, kemudian juga oleh pemilik, oleh pelanggan, seperti ini. Kemudian video, interior, eksterior, produk, tim, dan juga identitas seperti sampul dan logo. Sampul ini yang akan nantinya sering muncul di bagian penelusuran Google ketika memang si pelanggan menemukan profil bisnis Bapak Ibu semua. Selanjutnya di bagian produk ya, di sini memang kenapa di profil bisnis ini saya tidak menampilkan produk karena memang untuk produk fashion perputarannya cukup cepat ya untuk update produk-produk terbaru, sehingga saya akan lebih prefer untuk upload produk terbaru di website. Tapi Bapak Ibu bisa, jika memang belum memiliki website, Bapak Ibu bisa menampilkan katalog produknya menggunakan tab produk dari Google Businessku ini. Seperti ini foto ya, nama produk, kategori produk, harga produk bisa ditampilkan semua dan juga bisa diarahkan ke link tertentu yang mungkin mengarahkan ke website ataupun mengarahkan ke platform-platform tertentu. Ini bisa digunakan seperti ini. Selanjutnya juga ada layanan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di bagian layanan ini, Bapak Ibu bisa menampilkan layanan apa saja yang ditawarkan oleh bisnisnya. Kemudian bagian situs, nah seperti ini Bapak Ibu, tidak seperti website yang kita harus membeli domain atau hosting yang mana bisa memilih tampilannya secara lebih bervariasi. Memang ini kita seperti auto generate ya. Selama profil bisnisnya dimasukkan, maka website ini akan menampilkan semua informasi yang dimasukkan di satu profil bisnis ini. Seperti ini. Nanti editing dasar Bapak Ibu bisa ganti di bagian ini. Seperti ini. Ini alamatnya ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan alamat, ini menggunakan nama pendek bisa, kemudian diikuti dengan business.site. Jadi Bapak Ibu menggunakan subdomain dari business.site ini. Kemudian di bagian pengguna, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan admin atau menambahkan pengelola seperti ini.
Silakan Bapak Ibu misalkan tambahkan pengguna, masukkan nama emailnya, sehingga si email yang dimasukkan di bagian pengguna ini akan juga bisa ikut mengelola profil bisnis yang Bapak Ibu miliki di sini ya. Pilih peran seperti ini, pemilik, pengelola, dan juga pengelola lokasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah tadi tentang pengenalan dashboard dari Google Business School, sebuah profil bisnis yang sudah diverifikasi, maka akan bisa mengakses fasilitas dan juga fitur yang disediakan oleh Google Business School. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Sekian paparan dari saya tentang Google Business School. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada operator. Ya, terima kasih Mas Surya. Tadi penjelasannya sudah cukup jelas ya, bisa diakses melalui desktop dan juga bisa diakses melalui aplikasi.